Seorang wanita bernama Devki yang berprofesi sebagai guru SMA menikah dengan seorang duda bernama Anan Sabarwal yang sudah memiliki seorang putri bernama Arya. Dari pernikahan mereka pun mereka dianugerahi seorang putri lagi bernama Priya. Devki yang mengajar di tempat Arya bersekolah, suatu hari saat sedang mengajar di kelasnya, seorang murid laki-laki bernama Mohit mengirim video tak senonoh kepada Arya. Devki lalu membuang ponsel Mohit dan meminta orang tuanya untuk datang menemuinya. Malam harinya saat makan malam, Arya yang tidak suka dengan tindakan Devki saat di sekolah, berusaha menghindari percakapan dengannya saat mereka sedang membahas rencana liburan mereka nanti. Arya yang saat itu sangat bersemangat meminta kepada ayahnya agar dirinya saja yang menentukan tempatnya dan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah itu dia juga meminta izin untuk menghadiri pesta Valentine yang akan diadakan di sebuah klub malam minggu besok. Tapi dia hanya minta izin kepada ayahnya dan mengatakan dia tidak butuh persetujuan Devki. Anan yang jelas marah dengan sikap Arya langsung menegurnya, tapi Arya malah jadi tambah kesal lalu pergi meninggalkan ruang makan dan masuk ke kamar. Tak lama kemudian Devki menghampirinya dengan membawa makanan dan mengatakan dia boleh menghadiri pesta karena ayahnya sudah mengizinkan. Dan walaupun Arya tidak memperdulikannya, Devki yang memang tulus menyayangi Arya berusaha memakluminya dan tetap bersikap seperti biasa. Sebagai seorang ibu, Devki tidak pernah membedakan kasih sayang antara anak kandung dan anak tirinya. Dia selalu berbesar hati menerima semua sikap Arya karena baginya, sebagai orang tua sudah seharusnya dia yang belajar memahami anak-anak. Jadi, dia juga meminta Anan untuk tidak terlalu mendesak Arya agar menerima kehadirannya. Arya sebenarnya bukan anak yang jahat. Dia hanya belum bisa menerima jika posisi ibunya tergantikan. Buktinya, setelah menyadari kesalahannya, Arya langsung meminta maaf pada ayahnya karena sudah menyakiti perasaannya dan Devki. Arya yang selama ini selalu memanggil Devki dengan sebutan Mem, yaitu panggilan yang biasa digunakan oleh para murid kepada guru mereka, diminta ayahnya untuk merubahnya dengan memanggilnya ibu. Tapi dia tidak mau, karena baginya, walaupun ibunya sudah tiada, sampai kapanpun tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Dia sudah bisa menerima kehadiran pria sebagai adiknya, tapi sulit baginya untuk menerima Devki sebagai ibu tiri. Malam Valentine pun akhirnya tiba, Arya lalu dijemput oleh kedua sahabatnya Sapna dan Rishi. Sebelum mereka berangkat, Devki sempat berpesan kepada Rishi untuk menjaga Arya. Di pesta tersebut, semua teman sekolah Arya hadir, termasuk Mohit. Karena sudah lama naksir dengan Arya, dia mencoba mendekatinya malam itu, tapi lagi-lagi ditolak. Merasa kesal, dia mengadu kepada sepupunya Charles yang kemudian dengan pedenya menunjukkan keahliannya menaklukkan wanita. Dia mencampurkan obat tidur ke dalam minuman dan menawarkannya kepada Arya. Tapi percobaannya gagal karena Arya menolaknya, dan justru Sapna yang malah meminumnya. Charles yang merasa terhina karena ditolak oleh Arya, jadi terbakar emosi dan langsung merencanakan sesuatu yang buruk kepada Arya. Arya yang ternyata sudah lama naksir dengan salah satu temannya Kabir mencoba untuk mendekatinya malam itu. Tapi kemudian dia mengurungkan niatnya setelah melihat Kabir sedang bersama seorang wanita. Merasa patah hati, dia mengajak Sapna pulang, tapi Sapna yang tiba-tiba pusing akibat minuman dari Charles tidak bisa berjalan lalu tertidur di sofa. Rishi yang sebelumnya sudah pergi dulu karena ada urusan mendesak, jadi tidak bisa mengantarkan mereka pulang. Arya kemudian pergi keluar untuk menelpon taksi, tapi sebelum itu dia mengangkat telepon dari Devki dan mengatakan akan tiba di rumah sekitar 45 menit lagi. Melihat ada kesempatan, Charles mengajak Mohit dan kedua sahabatnya, yaitu Jagan dan seorang penjaga klub bernama Baburam, untuk menculik Arya. Mereka membawanya berkeliling dengan mobil dan melakukan pelecehan juga kekerasan fisik padanya. Kemudian mereka membuangnya ke selokan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Devki yang mulai khawatir karena Arya tidak bisa dihubungi dan tak kunjung sampai ke rumah, memutuskan mendatangi klub tersebut untuk menanyakan keberadaannya kepada teman-temannya. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang tahu. Rishi yang kembali ke pesta setelah urusannya selesai pun tidak melihat Arya. Dia hanya bertemu dengan Sapna lalu mengantarkannya pulang. Devki kemudian pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan, tapi para polisi terlihat santai saja, karena mereka sudah biasa menangani remaja seperti itu. Apalagi hari itu adalah hari Valentine. Polisi hanya menyuruhnya pulang dan akan mengabarinya jika mereka sudah memiliki petunjuk.
Saat Devki menuju mobilnya, seorang detektif berinisial DK menghampirinya untuk menawarkan bantuan. Tapi karena penampilannya yang tidak meyakinkan, Devki tidak menggubrisnya. Keesokan paginya, tubuh Arya ditemukan oleh seorang pejalan kaki yang langsung menghubungi polisi. Devki yang dikabari oleh pihak kepolisian langsung bergegas mendatangi rumah sakit dan betapa terkejutnya dia melihat kondisi Arya yang terluka parah sampai harus masuk ruang ICU. Ditambah lagi, saat dokter mengatakan kemungkinan besar Arya telah mendapatkan pelecehan seksual, Devki langsung menangis histeris. Anan yang sedang berada di luar negeri untuk urusan pekerjaan pun langsung segera pulang setelah mendapatkan kabar dari Devki. Sebagai ayah, dia merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaga Arya. Inspektur Matthew yang ditugaskan dalam kasus ini mengatakan kepada Devki bahwa Arya harus segera memberikan kesaksiannya segera setelah dia siuman untuk membantu investigasi. Setelah Arya memberikan pernyataannya, Matthew langsung bertindak cepat dan menangkap para tersangka satu persatu. Kasusnya langsung dilimpahkan ke pengadilan, tapi sayangnya, selama persidangan berlangsung, Mohit dan Charles berhasil memanipulasi bukti-bukti yang membuat mereka bebas dari tuduhan. Ditambah lagi, hasil tes yang menunjukkan adanya kandungan alkohol di dalam tubuh Arya pada waktu kejadian membuat pernyataannya dianggap tidak sah. Setelah lebih dari 1 bulan persidangan, pengadilan akhirnya memberikan keputusan yang sangat mengecewakan, di mana keempat tersangka dinyatakan tidak bersalah. Devki dan Anand tentu sangat marah dan kecewa dengan keputusan tersebut, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Arya yang mengetahui hasil putusan atas kasusnya pun menjadi semakin syok dan terus mengurung diri di dalam kamar. Dia hanya bisa berteriak untuk melampiaskan amarahnya. Keesokan harinya saat sedang mengantarkan pria ke sekolah, Devki yang melihat Mohit lewat di depan mobilnya langsung mengajukan protes kepada kepala sekolah karena mengizinkan seorang kriminal tetap bersekolah di sana. Sayangnya, keputusan pengadilan yang menyatakan Mohit tidak bersalah membuat pihak sekolah tidak dapat memberikan sanksi apapun padanya. Hati dan pikirannya yang sedang dipenuhi emosi membuat Devki bertindak gegabah dengan mengikuti Mohit sepulang sekolah dan berniat menabraknya, yang membuat dirinya sendiri hampir saja mengalami kecelakaan. Sepulangnya ke rumah, Devki menceritakan kepada Anand tentang Mohit yang diperbolehkan kembali ke sekolah. Hal ini membuatnya tidak ingin lagi mengajar di sana, dan mereka juga harus memindahkan pria ke sekolah lain. Melihat kepolisian dan hukum di negaranya tidak bisa diharapkan, Devki memutuskan untuk melakukan pembalasan dengan caranya sendiri. Dia teringat dengan detektif Deka yang pernah memberinya kartu nama, kemudian pergilah dia mendatangi kantornya. Deka yang juga memiliki anak gadis seumuran Arya setuju untuk membantu Devki mencari informasi tentang para pelaku, tapi dengan satu syarat. Mulai saat itu mereka berdua harus berpura-pura tidak saling mengenal untuk mengurangi resiko dicurigai oleh polisi. Target pertama yang diincar Deka adalah Baburam, si penjaga klub. Deka memberikan Devki alamat sebuah bar di mana Baburam selalu menghabiskan Senin malamnya di sana dan minum sampai bar tutup. Setelah mengetahui informasi ini, Devki kemudian mendatangi 2 orang waria yang pernah menjadi murid binaannya untuk meminta bantuan. Sebagai tanda balas budi, kedua murid Devki bersedia membantunya. Mereka merayu Baburam lalu membawanya ke suatu tempat untuk mengebirinya. Setelah berhari-hari tidak pulang, Baburam tiba-tiba saja sudah berbaring di jalanan di depan rumahnya. Dan saat menyadari adik kecilnya sudah tidak ada, dia berteriak histeris lalu tidak sengaja terpleset dan tewas seketika. Inspektur Matthew yang mendengar kabar tersebut langsung curiga kalau kejadian itu pasti merupakan aksi balas dendam yang dilakukan oleh Anand, sehingga dia meminta anak buahnya untuk mulai mengawasi gerak-geriknya. Setelah membereskan Baburam, target mereka selanjutnya adalah Charles. Deka memberikan USB berisi data latar belakangnya dan rekaman situasi di sekitar rumahnya. Diketahui Charles adalah anak tunggal yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Dia hanya tinggal sendirian di rumah mewahnya dan merupakan pelanggan tetap di sebuah klub yang mana setiap Sabtu malam sudah menjadi rutinitasnya untuk berpesta di sana. Bahkan, semua asisten rumah tangganya selalu diliburkan di hari itu dan baru kembali lagi pada Minggu pagi.
Dia juga sering menghabiskan waktunya bersama Mohit karena orang tua Mohit yang bekerja sebagai pilot lebih sering menghabiskan waktunya untuk bepergian. Dan saking seringnya mereka menghabiskan waktu bersama, Charles punya kunci cadangan rumah Mohit. Deka juga menambahkan, Charles adalah seorang penggila fitness dan rutin mengkonsumsi minuman protein. Mengetahui fakta ini, Devki yang saat itu sedang memakan buah apel, tiba-tiba saja mendapatkan ide. Dia kemudian pergi membeli banyak sekali apel, memisahkan bijinya, lalu memblendernya sampai menjadi bubuk halus. Anak buah Matthew yang sudah mengamati rumah Devki selama 3 hari tidak melihat adanya gerakan yang mencurigakan dari Anand sejauh ini. Fokusnya yang hanya pada Anand membuatnya tidak berpikir untuk mengamati gerak-gerik Devki yang saat itu keluar rumah dengan menggunakan mobil. Sehingga dia pun tidak melaporkan hal tersebut kepada atasannya. Devki yang malam itu pergi ke rumah Charles memanggil tukang kunci dengan berpura-pura menjadi pemilik rumah yang kehilangan kuncinya. Setelah berhasil masuk, pertama-tama dia memutuskan kabel CCTV, kemudian mencari kunci rumah Mohit dan pergi menuju ruang fitness. Setelah menemukan botol bubuk suplemennya, Devki mencampurkannya dengan bubuk biji apel yang sudah dibuatnya. Charles yang keesokan harinya meminum suplemen seperti biasa, tiba-tiba saja merasa pusing lalu pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diperiksa, di dalam tubuhnya ditemukan kandungan sianida yang terbuat dari biji apel dan karena jumlahnya yang cukup banyak, Charles menjadi lumpuh. Mengetahui sepupunya masuk rumah sakit, Mohit langsung bergegas menjenguknya, dan hal ini sudah diperkirakan oleh Devki. Setelah Mohit keluar, Devki kemudian menyusup ke dalam apartemennya, lalu membuat bubuk biji apel untuk menjebak Mohit sebagai pelaku yang meracuni Charles. Lalu dia mengaktifkan alarm kebakaran yang membuat Mohit pasti pulang dan tentunya polisi juga akan datang bersamanya. Devki bisa mengetahui Mohit bersama dengan polisi saat itu karena bantuan Deka yang menyamar sebagai pasien di rumah sakit tempat Charles dirawat, dan Deka juga sudah menyadap kamarnya. Inspektur Matthew yang datang memeriksa rumah Mohit menemukan barang bukti seperti potongan-potongan apel di tempat sampah, sisa biji apel di dalam wastafel, dan botol berisi bubuk biji apel yang sudah jadi. Selain itu, dia juga menemukan jejak pencarian internetnya yang mencari informasi cara membuat sianida dari apel. Bukti di depan mata tidak bisa dibantah. Ditambah lagi, ditemukan narkoba di dalam kamar mandi Mohit yang membuat hukumannya akan semakin berat. Di sisi lain, Arya yang mendengar kabar tentang hal-hal yang terjadi kepada para pelaku, perlahan-lahan mulai mendapatkan ketenangan dan memiliki harapan untuk hidup kembali. Dia yang tadinya hanya mengurung diri di kamar, mulai memiliki keinginan untuk keluar rumah. Dan rencana liburan yang tadinya hampir gagal, akhirnya akan terlaksana. Devki hampir saja menyelesaikan misinya dengan sempurna, namun sayangnya, dia melakukan satu kesalahan kecil dengan meninggalkan kacamatanya saat berada di rumah Mohit. Matthew yang menemukan kacamata tersebut akhirnya menyadari bahwa Devki lah yang telah melakukan aksi balas dendam selama ini. Dia kemudian mendatangi Devki untuk mengingatkannya bahwa cara yang dia lakukan tidaklah benar, dan jika sampai dia menemukan bukti, Devki akan tetap dia tangkap. Karena sudah mulai dicurigai, Devki meminta Deka segera memberinya informasi tentang Jagan, si pelaku terakhir yang tersisa. Dan Deka berjanji akan mengabarinya saat Devki kembali dari liburannya. Matthew yang ternyata membuntuti Devki mendengar percakapan mereka, kemudian dia membawa Deka ke kantor polisi dan mendesaknya untuk memberitahukan apa yang sudah mereka rencanakan. Tapi sebelum dia mendapatkan jawaban, atasan Matthew memanggilnya dan mengatakan tindakannya akan merugikan kepolisian jika media sampai tahu kalau Devki dicurigai atas kasus yang terjadi kepada ketiga pelaku tersebut tanpa adanya barang bukti. Apalagi sebentar lagi atasannya akan pensiun. Dia tidak ingin ada masalah apapun sampai hari terakhirnya, sehingga dia meminta Matthew untuk melepaskannya. Jagan yang sempat menghilang membuat Deka kesulitan mencari informasi tentang keberadaannya. Tapi karena mendengar kabar tentang Charles, dia akhirnya muncul kembali untuk menjenguk sahabatnya itu. Di situ dia mengetahui kalau Devki adalah orang yang telah mencelakai Charles dan menjebak Mohit.
Setelah Charles berhasil memberitahukan hal tersebut kepada Jagan, dia pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jagan kemudian juga memulai aksi balas dendamnya dengan mengintai rumah Devki. Dan dia yang juga tahu kalau Deka sedang membuntutinya, malah berbalik mengikuti Deka sampai ke kantornya. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Devki melalui ponsel Deka, sayangnya Deka harus tewas di tangan Jagan. Matthew yang mendengar kabar ini langsung mendatangi TKP untuk melakukan investigasi. Saat melihat kacamata milik Deka, dia melihat ada sesuatu yang janggal dan ternyata kacamatanya dilengkapi dengan kamera. Dari sanalah ditemukan semua bukti pertemuan Deka dengan Devki dan juga rekaman saat Jagan menembak Deka. Matthew yang juga mengetahui keberadaan Devki dan keluarganya melalui kacamata tersebut, kemudian segera menyusulnya karena sudah dipastikan mereka semua sedang dalam bahaya. Setelah menghabiskan waktu berjalan-jalan, Devki dan keluarganya kembali ke penginapan dan tiba-tiba saja listrik padam. Anan yang pergi untuk mengecek panel listrik terkejut ketika melihat Jagan ada di sana dan sudah membunuh penjaga penginapannya. Jagan kemudian menembakkan pistolnya juga kepada Anan dan setelah itu dia pergi mencari Arya. Arya yang kemudian bertemu dengan Jagan dan karena masih trauma, dia tidak bisa bersuara. Tapi untungnya Devki datang dan menyuruh Arya untuk lari. Jagan kemudian memukul Devki dan menutup wajahnya dengan kantong plastik sampai dia kehabisan nafas. Setelah yakin Devki sudah tidak bernyawa, Jagan kemudian pergi lagi untuk mengejar Arya. Tapi ternyata Devki hanya pingsan. Dan ketika dia sadar, dia langsung keluar untuk mencari Arya juga. Jagan yang melihat Devki kemudian menyerangnya dari belakang dan hendak menembaknya. Tapi untungnya, Matthew yang datang tepat waktu langsung menembak Jagan terlebih dahulu. Sempat terjadi perkelahian antara mereka sampai akhirnya Devki yang berhasil mengambil pistol Jagan berbalik menodongkan senjata kepadanya dan dengan penuh emosi dia melampiaskan amarahnya. Matthew meminta Devki untuk tenang karena dia sudah memiliki bukti yang dapat membuat Jagan diadili. Jika Devki menembaknya, maka dia juga bisa ikut di penjara. Matthew juga memberitahunya kalau Anand selamat dan sedang berada di rumah sakit bersama polisi dan pria juga ada bersamanya. Setelah mendengar hal tersebut, Devki menurunkan senjatanya, tapi dia mengatakan kepada Matthew, suatu hari hal ini akan terjadi lagi dan polisi tetap tidak akan dapat berbuat apa-apa. Melihat Devki yang begitu emosional, Matthew tiba-tiba saja menyodorkan pistolnya dan mengatakan, jika ingin menembak Jagan, gunakanlah senjata yang tepat. Dia membiarkan Devki menyelesaikan pekerjaannya dan menyuruhnya segera menembaknya sebelum ada orang lain yang datang. Jagan kemudian berusaha membela diri dengan mengatakan kepada Matthew apa saja yang sudah dilakukan Devki kepada teman-temannya. Tapi dengan santai, Matthew menjawab dia sudah mengetahui semua itu. Arya yang ternyata sedang bersembunyi di dekat mereka akhirnya mengetahui semuanya, kalau yang melakukan pembalasan dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya adalah ibu tirinya yang selama ini dia acuhkan. Merasa tersentuh dengan apa yang dilakukan Devki untuknya dan juga rasa penyesalan akan sikapnya selama ini, Arya lalu keluar dari persembunyiannya dan tiba-tiba saja dia memanggil Devki dengan panggilan ibu. Devki yang akhirnya mendengar panggilan yang selama ini diharapkan dari Arya, tanpa ragu lagi langsung menembak Jagan bertubi-tubi sampai pelurunya habis dan Jagan pun tewas seketika. Arya akhirnya menyadari betapa Devki sangat mencintainya sampai rela melakukan semua tindakan kriminal tersebut demi membelanya. Dia kemudian berlari ke arah Devki, lalu memeluknya dan menghujaninya dengan ciuman. Dia juga mengatakan, "Aku sangat mencintaimu."